Sobat muda, apa kalian sudah pernah menonton film Mencuri Raden Saleh? Sebuah film drama yang bercerita tentang aksi sekelompok pemuda melakukan perampokan lukisan karya Raden Saleh dengan cara yang cerdik. Film garapan sutradara Angga Dwi Masa Songko pada tahun 2022 lalu ini membuat nama maestro lukis Indonesia Raden Saleh kembali diingat masyarakat. Ya, nama Raden Saleh sempat mencuat karena menjadi inspirasi untuk pembuatan film Mencuri Raden Saleh. Film ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang berencana untuk mencuri lukisan Raden Saleh yang ada di Istana Negara. Tapi sobat muda, kali ini kita tidak akan bahas tentang film tersebut ya, melainkan sosok Raden Saleh dan bagaimana riwayat hidupnya hingga akhir hayat. Tidak sampai di situ, kita juga akan berkenalan dengan beberapa karya lukis terbaik yang dibuat oleh Raden Saleh. Bagaimana sobat muda? Daripada penasaran, yuk saksikan terus @Indonesia. Memiliki nama lengkap Raden Saleh Syarif Bustaman atau yang lebih dikenal dengan Raden Saleh ini lahir di dekat Semarang, tepatnya di Terboyo. Meski sampai saat ini masih simpang siur tanggal dan tahun kelahirannya, namun dalam sebuah surat ia pernah menyebutkan tahun kelahirannya pada 1814. Sejak usia 10 tahun, Raden Saleh diserahkan kepada pamannya Kiai Adipati Suromenggolo yang saat itu menjabat sebagai Bupati Semarang. Kala itu Indonesia masih berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Selain menjabat sebagai bupati, paman dari Raden Saleh ini juga merupakan salah satu anggota Javansveldading Genootschap atau masyarakat filantropi, di mana sebagian anggotanya merupakan pejabat Belanda. Perkumpulan inilah yang kemudian mendorong minat Raden Saleh pada seni lukis dan kebudayaan Eropa. Kala itu, Profesor Renward bersama satu tim juru gambar dan juru lukis termasuk Payen sedang berkeliling Pulau Jawa. Ketika mereka bertemu Raden Saleh di kediamannya yang berada di Cianjur, bakat melukis Raden Saleh berhasil memikat hati Payen. Akhirnya, Raden Saleh yang saat itu masih mengenyam pendidikan di sekolah raja yang didirikan Van der Capellen diangkat menjadi murid sang pelukis asal Belgia tersebut. Nah, dari sinilah Raden Saleh mulai berkenalan dengan palet, cat minyak, terpentin, minyak rami, dan pisau lukis. Ia juga diajarkan Payen tentang gaya lukisan Eropa dan seni Barat. Tidak hanya belajar melukis, Raden Saleh juga sering diajak berkeliling Jawa dalam perjalanan dinasnya. Melalui perjalanan inilah Raden Saleh mendapatkan banyak inspirasi untuk lukisannya. Pada setiap daerah yang mereka singgahi, Raden Saleh diberi tugas untuk melukis tipe-tipe orang Indonesia yang ada di setiap wilayah yang ia singgahi. Sobat muda, tidak hanya Antoine Auguste Joseph Payen, ternyata bakat melukis Raden Saleh juga banyak berkembang berkat peran Van der Capellen. Di mata Raden Saleh, Van der Capellen layaknya seorang bapak yang memberikan perhatian kepadanya. Berkat dirinya lah, Raden Saleh mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya di Eropa. Wah, keren ya sobat muda. Raden Saleh berlayar ke Belanda pada tahun 1829. Meskipun awalnya ia tidak memiliki niatan untuk menetap lama di Belanda, pelukis ini akhirnya memilih tinggal selama 2 tahun untuk belajar litografi, berhitung, dan bahasa Belanda. Selama di negara kincir angin, Raden Saleh tinggal di rumah Jewen Nibaling dan terus belajar bahasa Belanda di bawah asuhan J. Verhulst dan Ten Brummer. Di Den Haag, Belanda, Raden Saleh belajar melukis potret di bawah bimbingan Cornelis Kreuzemann, seorang pelukis istana yang kerap menerima pesanan pemerintah Belanda dan keluarga kerajaan. Selain potret, Raden Saleh juga belajar melukis pemandangan kepada ahlinya, yaitu Andries Gelvoud. Sobat muda, tekad Raden Saleh untuk menjadi seorang pelukis semakin diperkuat dengan menggelar pameran di Den Haag dan Amsterdam. Masyarakat Belanda pun terkesima ketika melihat lukisannya. Bahkan, sebagian dari mereka tidak percaya seorang pelukis muda asal Hindia Belanda dapat menguasai teknik dan menangkap watak seni lukis Barat. Raden Saleh pun menjadi pelopor para mahasiswa Indonesia untuk datang dan belajar di Belanda. Akan tetapi, aksinya membuat gundah pemerintah kolonial Hindia Belanda karena khawatir Raden Saleh akan membawa gagasan-gagasan untuk menentang kolonialisme ke Jawa.
Pada tahun 1839, Raden Saleh pergi ke Jerman untuk menimba ilmu melukis dengan status tamu kehormatan kerajaan Jerman. Ia pun tinggal di Jerman selama 5 tahun untuk menimba ilmu melukis. Raden Saleh pun menjadi orang pertama di Jerman yang melukis dengan gaya orientalisme. 5 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1844, Raden Saleh kembali ke Belanda dan sudah menjadi pelukis besar yang sangat terkenal. Bahkan Raja William II pun menganugerahkan bintang Eekhoorn, sebuah tanda penghargaan dari Luxembourg kepada Raden Saleh. Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di negara Eropa, Raden Saleh akhirnya kembali ke Hindia Belanda atau Indonesia. Ia pun mendapat tugas sebagai konservator kumpulan koleksi benda-benda seni. Menurut catatan sejarah, pada 1853 atau 1854, Raden Saleh bertemu dan menikahi seorang perempuan Eropa bernama Winkelman yang memiliki tanah di Weltevreden dan sekarang menjadi daerah Gambir. Namun sayang sobat muda, pernikahan mereka tidak bertahan lama sehingga Raden Saleh menceraikan Winkelman. Kemudian pada tahun 1868 ia kembali menikah dengan perempuan Jawa keturunan Ningrat dari Keraton Yogyakarta bernama Raden Ayu Danudirejo. Sobat muda, di wilayah Jawa nama Raden Saleh sebagai pelukis besar tetap terjaga. Namun di sisi lain pemerintah kolonial tetap menaruh kecurigaan terhadapnya. Ia pun dituding terlibat dalam beberapa kerusuhan pada tahun 1868. Namun, tuduhan tersebut tidak berdasar dan membuatnya merasa kecewa. Sempat kembali mengunjungi Eropa pada tahun 1875 bersama sang istri, Raden Saleh juga singgah mengunjungi Italia sebelum akhirnya kembali ke Jawa pada tahun 1878. 2 tahun setelah kembali ke Jawa, tepatnya pada 23 April 1880, Raden Saleh meninggal dunia. Menurut pemeriksaan dokter, penyebab kematiannya adalah terhambatnya aliran darah karena pengendapan yang terjadi di dekat jantung. Jasad Raden Saleh kemudian dikebumikan di Kompleks Makam Bondongan, Bogor, Jawa Barat. Sobat muda, sampai saat ini masih belum bisa dipastikan berapa banyak lukisan yang diciptakan Raden Saleh semasa hidupnya. Akan tetapi, ada beberapa lukisan yang dikenal dunia dan mendapat penawaran tertinggi dalam acara lelang. Sobat muda, ternyata sosok Raden Saleh sangat inspiratif ya. Berkat tekad dan ketekunannya, ia bisa menjadi salah satu pelukis yang berpengaruh dalam sejarah seni lukis di Indonesia. Kalian juga bisa loh menjadi sosok yang hebat jika memiliki dedikasi yang tinggi terhadap apa yang kalian tekuni.